Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di weekend ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Pada video ini kita mau sharing analisa pada pair Euro USD untuk pergerakan harga di minggu depan. Ini merupakan analisa kita terakhir pada hari Sabtu yang lalu ya, di mana kita prediksikan harga akan memasuki area yang sudah kita marking di atas ini. Ya, dan saat ini harga sudah masuk ke area tersebut teman-teman. Oke, jadi kita akan update kembali untuk minggu depan. Langsung aja kita masuk ke analisanya. Ya, kita lihat teman-teman untuk pola candlestick di time frame daily ya. Setelah harga masuk ke area yang sudah kita marking itu, nah di situ ada rejection ya. Di hari Kamis itu harga melakukan penurunan, dia membentuk candlestick bearish di sini ya. Untuk pergerakan Jumat terakhir dia membentuk candlestick bullish, tapi pergerakannya masih di dalam candlestick bearish di hari Kamis yang lalu teman-teman. Ya, jadi nanti kalau coba kita cek area di sini ya, di zone ini. Boleh kita lihat nanti di time frame kecil, dan juga kita coba cek area rejection ini ya, apakah kita boleh gunakan untuk sell atau tidak. Karena kalau kita ingat di analisa kita Sabtu yang lalu, nah kita ada marking di area sebelah kiri, area supply ya. Coba kita cek kembali. Oke, jadi ini area supply-nya, di mana harga sudah memasuki area ini, dan itu sebagai target kita yang sudah kita maksudkan di hari Sabtu minggu yang lalu ya. Jadi dia sudah merespek. Kita tinggal cek nanti teman-teman bagaimana respek yang dihasilkan dari zone supply di atas itu. Apakah harga ini masih potensi ke bawah ini? Nah, itulah nanti yang perlu kita cek teman-teman. Selanjutnya kita coba cek dulu nanti dia di area ini ya. Kita perlu cek area resist ini. Ini nanti kalaupun harga masuk ke zone ini, nah ini salah satu area zone yang bisa kita gunakan untuk posisi buy. Ya, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita coba turun time frame ke H4. Ya, kalau di H4 di sini ada area support ya. Area support ini yang membuat harga rejection, dan untuk saat ini sih kalau melalui H4 dia belum terkonfirmasi untuk posisi buy-nya kembali. Ya, bahkan kalau kita melihat di H4 rejection-nya teman-teman dari zone ini, nah di sini dia sudah ada body break area support. Ya, di body break oleh candlestick bearish ini. Nah, sehingga ini harga masih ada potensi teman-teman untuk nge-retest seperti ini. Ya, jadi ini nanti juga mau kita cek dulu teman-teman responnya. Apakah nanti ini boleh digunakan atau tidak, nanti coba kita lihat kembali di time frame kecilnya ya. Jika ini tidak terkonfirmasi untuk sell, nah area zone ini nanti berpotensi akan di break. Dan kita juga nanti boleh sesuaikan teman-teman dengan struktur di time frame H1-nya ya. Ya intinya sih ada zone area di H4 ini yang sudah body break. Jadi ini potensi harga berpotensi ya, ini berpotensi melakukan penurunan kembali. Nah, jika terkonfirmasi ya, balik lagi ke pola konfirmasi teman-teman ya, karena di zone ini juga harga terhalang untuk melakukan penurunan. Ya. Oke, sekarang coba kita cek lagi teman-teman di area bawah ini. Di area bawah itu areanya di sini ya, kita marking di H4 itu pada candlestick ini. Nah, ini sebagai area pantau kita untuk posisi buy ya. Nanti coba kita lihat lagi di area zone ini ya, karena di sini kan ada area base lagi nih. Nah, ini areanya ya. Nanti kita coba lihat ini di time frame H1 atau M15-nya. Oke, ini di H4 ya. Jadi kita turun time frame lagi ke H1. Di H1 kalau kita perhatikan area zone ini ya, ini kurang bagus ya. Jadi kalaupun ini tidak terkonfirmasi nantinya teman-teman di hari Seninnya ataupun di hari Selasanya, ketika harga masuk ke zone ini seperti ini, nah ini kalau tidak terkonfirmasi ini tidak bisa kita gunakan teman-teman. Berpotensi area zone yang break tadi di sini, di H4 tadi itu berpotensi fail ya. Jadi tanpa konfirmasi kita tidak akan melakukan entry ya. Nah, jadi kalau tidak terkonfirmasi dia ini berpotensi akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Seperti ini teman-teman.
Ya, jadi kalau terkonfirmasi gimana Bang? Kalau terkonfirmasi ini bisa kita pakai untuk posisi selnya. Disesuaikan juga dengan Fibonacci retracement ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya di H4 sudah ada body break area zone ini. Tetapi teman-teman untuk memastikan kembali area zone ini bisa digunakan, kita butuh bearish nanti kembali ketika harga masuk pada zone area ini. Jadi kita tidak asal-asal melakukan open posisi teman-teman. Dari situ nanti kita tahu bahwa area zone ini boleh kita gunakan atau tidak. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya pada time frame H1 kita coba cek itu di zone ini, kita refine dan juga kita coba lihat area yang kita maksud tadi ya. Nah, di sini ya, kita boleh marking di zone ini area demand untuk posisi buy. Ya, levelnya sudah pas lah ini ya di area zone base ini ya. Oke, sampai di situ aja ya kita marking untuk kita pantau di minggu depan ya posisi buy-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, jika nanti harga ini langsung mengalami kenaikan dan ini di body break teman-teman, ini saja yang di body break, nah ini berpotensi akan melanjutkan kenaikannya. Jadi kita boleh fokus seperti ini. Artinya untuk area supply yang di time frame daily tadi yang kita lihat di sebelah kiri sana, nah itu berarti kekuatannya ataupun rejectionnya hanya sampai pada zone area ini. Karena memang terhalang juga di area base ini ya, area yang kita marking di H4 tadi. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke mechanical strukturnya, dimana pada hari Sabtu minggu yang lalu ya, kita marking di zone ini sebagai high yang sudah valid ya. Nah, untuk saat ini dia sudah menjadi break obstructor. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba cek lagi di atas ini, high-nya sudah valid ya, area zone ini ya. Ini high-nya sudah menjadi high valid, tetapi di sini dia masih hanya sweep ya. Ya, harga melakukan kenaikan tapi reject lagi sampai dia turun ke bawah ini ya. Dan sekarang kita marking area low valid. Oke, jadi seperti ini. Berarti kita masih layak untuk open posisi buy ya. Nah, di area zone ini ternyata masih ada area zone yang bisa kita jadikan sebagai area entry untuk posisi buy. Di area terakhir teman-teman ya. Ini sudah tidak fresh, kita delete aja. Jadi kita nanti di minggu depan boleh memantau area zone ini jika harga masuk ke area ini teman-teman ya. Untuk saat ini ya ini yang perlu kita tunggu dulu. Apakah dia nanti memang mampu ke atas itu atau tidak. Kalau tidak, berarti di kondisi yang keduanya, ini berpotensi harga, jika terkonfirmasi ya, dari zone itu, berpotensi harga masuk kembali ke zone ini. Apakah ini masih bisa kita gunakan? Tentu saja bisa teman-teman ya. Kita tunggu kembali pola buy-nya di situ. Jadi seperti ini ya. Oke teman-teman. Kalaupun dia langsung ya, langsung seperti ini, langsung turun, tidak sampai ke zone ini, nah ini bisa kita pantau seperti ini. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kalau tidak terkonfirmasi dari zone area ini berpotensi harga melakukan penurunan ke bawah ini. Ini beberapa area yang bisa kita pantau untuk posisi buy-nya di luar dari low valid ini ya. Ada dua area lagi nih yang bisa kita jadikan sebagai area buy-nya. Oke, jadi seperti ini teman-teman di tiga kondisi untuk potensi pergerakan harga di Euro USD untuk minggu depan ya. Ya, coba kita cek dulu ya. Kita belum lihat target di atas itu ya. Coba kita lihat ke daily. Kita coba cek ke sebelah kiri lagi. Oke, yang kita marking tadi pada zone area ini ya. Nah, sekarang di atasnya itu ada area resisten di sini. Ya, jadi ini bisa sebagai target kita ya. Nah, itu untuk minggu depannya teman-teman ya. Itu bisa dijadikan sebagai area entry untuk posisi sell, yang penting terkonfirmasi ya. Jadi seperti ini untuk pergerakan harga potensi yang akan terjadi pada Euro USD di minggu depan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua.